Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Ainaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai North Sea Continental Shelf, yaitu materi hukum internasional yang saya ambil. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu pihak yang terlibat sengketa. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Negara Republik Federasi Jerman dengan Denmark dan Belanda. Persengketaan ini mengenai penentuan batas landas kontinen di Laut Utara. Sengketa ini merupakan konflik antara kedua pihak mengenai penetapan batas landasan kontinen Laut Utara, di mana Jerman menganggap bahwa persetujuan yang dibuat antara Belanda dan Denmark telah merugikan Jerman itu sendiri, dikarenakan Jerman memiliki special circumstance. Pada tanggal 31 Maret 1966, Belanda dan Denmark menandatangani persetujuan tentang garis batas landas kontinen di Laut Utara. Jerman ternyata menentang keras persetujuan tersebut karena dianggap sangat merugikan Jerman serta menghalang-halangi Jerman untuk memperoleh akses atas landas kontinen ke arah garis batas landas kontinen Inggris di Laut Utara tersebut. Kasus ini kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional pada 20 Februari tahun 1967. Kemudian penyelesaian atas sengketa ini dibawa oleh Jerman Belanda ke Mahkamah Internasional dengan menghasilkan putusan bahwa permohonan pembatasan tersebut ditolak oleh Mahkamah Internasional dan akhirnya menghasilkan North Sea Continental Shelf Convention. Ya, kurang lebih begitu gambaran permulaan dari Laut Utara atas pihak yang bersengketa. Baik, kemudian materi yang kedua kita masuk ke pokok isi sengketa tersebut. Pantai Laut Utara Jerman cekung, sedangkan pantai Belanda dan Denmark itu cembung. Jika delimitasi telah ditentukan oleh aturan equidistance, yaitu menggambarkan garis yang masing-masing titiknya memiliki jarak yang sama dari setiap pantai. Jerman akan menerima porsi yang lebih kecil dari kaya sumber dayanya dibandingkan dengan dua negara bagian lainnya. Jadi Jerman berpendapat bahwa panjang garis pantai ini digunakan untuk menentukan delimitasi. Jerman ingin ICJ membagi landas kontinen dengan proporsi luas tanah yang berdekatan dengan negara bagian, yang menurut Jerman dianggap sebagai bagian yang adil dan merata, dan bukan berdasarkan aturan kesetaraan. Relevan adalah bahwa Denmark dan Belanda setelah meratifikasi Konvensi Landas Kontinen Jenewa pada tahun 1958. Selanjutnya materi ketiga kita masuk pada argumen singkat masing-masing pihak. Yaitu adapun beberapa argumen yang dilontarkan oleh kedua pihak mengenai landas kontinen Laut Utara ini adalah: yang pertama, argumen federal Belanda dan Denmark. Kedua negara ini mengatakan negara Denmark dan Belanda mengajukan kepada mahkamah mengenai prinsip equidistance atau penerapan sama jarak dapat dipergunakan dan bersifat mengikat dalam penentuan batas landas kontinen antara negara Republik Federasi Jerman dengan Denmark dan negara Republik Federasi Jerman dengan Belanda. Kemudian yang kedua, Denmark dan Belanda beranggapan bahwa prinsip equidistance yang sudah tercantum dalam pasal 6 Konvensi Jenewa mengenai hukum laut tahun 1958, di mana negara Belanda dan Denmark yang sudah meratifikasi konvensi ini dan negara Jerman yang menandatangani konvensi ini harus mematuhi segala peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga, Denmark dan Belanda juga beranggapan sebelum terikat lewat Konvensi Jenewa tentang hukum laut 1958, prinsip equidistance telah terlebih dahulu menjadi sebuah kebiasaan hukum internasional atau customary international law. Lalu yang terakhir, Denmark dan Belanda beranggapan karena prinsip equidistance ini telah berlaku umum sejak lama, maka Jerman juga secara tidak langsung menjadi negara yang terikat terhadap prinsip ini. Kemudian kita lanjut kepada argumen negara Jerman. Republik Federal Jerman tidak menginginkan agar pasal 6 prinsip jarak itu harus ditetapkan.
yang dimana pasal 6 berbunyi, yang pertama, apabila landas kontinen yang sama berbatasan dengan wilayah dua atau lebih negara yang pantainya berseberangan, batas landas kontinen yang berada di negara tersebut harus ditentukan dengan kesepakatan di antara mereka. Jika tidak ada kesepakatan dan kecuali garis batas lain dibenarkan oleh keadaan khusus, batas tersebut adalah garis median yang setiap titiknya berjarak sama dari titik terdekat garis pangkal dari mana lebar laut teritorial setiap negara bagian diukur. Lalu yang kedua, apabila landas kontinen yang sama berbatasan dengan wilayah dua negara yang berdekatan, maka batas landas kontinen harus ditentukan dengan kesepakatan di antara mereka. Jika tidak ada kesepakatan dan kecuali garis batas lain dibenarkan oleh keadaan khusus, batas tersebut harus ditentukan dengan penerapan prinsip jarak yang sama dari titik-titik terdekat garis pangkal dari mana lebar laut teritorial setiap negara diukur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalam membatasi batas-batas landas kontinen, setiap garis yang digambar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam nomor 1 dan 2 pasal ini harus ditentukan dengan mengacu pada bagan dan ciri-ciri geografis sebagaimana adanya pada tanggal tertentu, dan acuan harus dibuat untuk titik permanen yang dapat diidentifikasikan di tanah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi putusan Mahkamah Internasional pada 20 Februari tahun 1967 atas kontinen Laut Utara. Pengadilan memberikan putusan dengan 11 suara berbanding 6 dalam kasus North Sea Continental Shelf. Sengketa yang diajukan ke pengadilan pada 20 Februari 1967 terkait dengan pembatasan landas kontinen antara Republik Federal Jerman dan Denmark di satu sisi dan antara Republik Federal Jerman dan Belanda di sisi lainnya. Para pihak meminta pengadilan untuk menyatakan prinsip dan aturan hukum internasional yang berlaku dan kemudian melaksanakan penetapan batas atas dasar itu. Pengadilan menolak anggapan Denmark dan Belanda yang menyatakan bahwa pembatasan yang dipermasalahkan harus dilakukan sesuai dengan prinsip jarak yang sama, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 6 Konvensi Jenewa pada tahun 1958 tentang landas kontinen, dengan menyatakan bahwa Republik Federal yang belum meratifikasi konvensi tidak terikat secara hukum oleh ketentuan pasal 6. Kemudian bahwa asas equidistance bukanlah konsekuensi yang diperlukan dari konsep umum hak landas kontinen dan bukan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional. Pengadilan juga menolak pertikaian Republik Federal sejauh ini mengupayakan penerimaan prinsip pembagian landas kontinen menjadi bagian yang adil dan setara. Dinyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki hak asli atas wilayah landas kontinen yang merupakan perpanjangan alami wilayah daratnya ke dalam dan di bawah laut. Ini bukan masalah membagi area tersebut ya, tetapi tentang membatasi mereka. Pengadilan menemukan bahwa garis batas yang dipermasalahkan harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan mengindisikan faktor-faktor tertentu yang akan dipertimbangkan untuk tujuan itu. Sekarang para pihak bernegosiasi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang telah mereka sepakati. Kemudian proses yang berkaitan dengan penerapan batas antara para pihak dari wilayah landas kontinen Laut Utara yang sesuai dengan masing-masing dilembagakan pada 20 Februari tahun 1967 dengan komunikasi ke Register Pengadilan dua perjanjian khusus masing-masing antara Denmark dan Republik Federal dan Belanda. Oleh tanggal 26 April 1968, pengadilan bergabung dengan persidangan dalam dua kasus tersebut. Kemudian pengadilan memutuskan dua kasus dalam satu putusan yang diadopsi oleh 11 suara berbanding 6. Di antaranya anggota pengadilan yang menyetujui putusan
Hakim Sir Muhammad Hazrullah Khan menambahkan deklarasi dan Presiden Bustamante Rivero dan Hakim Jessup Padilla Nervo dan Amon menambahkan pendapat yang berbeda dalam kasus hakim yang tidak merangkap. Pernyataan perbedaan pendapatnya dilampirkan oleh Hakim Bengzon dan Wakil Presiden Koretsky bersama dengan Hakim Tanaka, Morelli, dan Lex, dan Hakim Ed Hoc Sorensen menambahkan perbedaan pendapat tersebut. Dalam putusannya, pengadilan memeriksa dalam konteks delimitasi terkait masalah yang berkaitan dengan rezim hukum landas kontinen yang diangkat oleh perselisihan para pihak. Baik, materi terakhir yang bakal saya bahas adalah analisis kebiasaan internasional dalam putusan Mahkamah Internasional. Di sini saya mengambil studi kasus Nicaragua dan Amerika Serikat. Ya, baik, saya akan menjelaskan secara singkat saja begitu. Ya, Nicaragua case merupakan kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1986 antara Nicaragua dengan Amerika Serikat, di mana Mahkamah Internasional mengabulkan gugatan Nicaragua serta memberikan reparasi kepada Nicaragua. Kasus berawal dari adanya suatu masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Nicaragua. Amerika Serikat kemudian justru mulai terlibat secara aktif dalam permasalahan internal dari negara tersebut. Namun Nicaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut memperburuk keadaan, sehingga Nicaragua merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nicaragua sehingga hancurnya kapal-kapal yang berada di laut tersebut. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai UTS dan UAS Hukum Internasional tentang North Sea Continental Shelf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Enaya, pamit undur diri.